akan bilang bahwa wow, ini hanya ada 2 bab untuk kelas 7, 8, 9. Apakah demikian? Tentu saja tidak semudah itu berbuso. Mari kita perhatikan. Mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf pengalaman, melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Jadi lihat elemennya ini kan ada menulis, ada mempresentasikan ya. Jadi ada bagian yang memang menulis, ada bagian untuk mempresentasikan. Nah, untuk TP yang pertama ini, kita pahami bahwa ini bukan hanya soal presentasi, tapi juga menulis kan? Yang menulis kemudian mempresentasikan. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan, menulis dan menyajikan teks informasi, imajinasi dan persuasi. Teks informasi, teks imajinasi dan teks persuasi. Dan sini kita mengerti bahwa paling tidak akan ada 3 jenis teks di sini. 3. Maka guru dapat mengembangkan TP ini, TP yang kedua ini menjadi 3 TP. Menjadi 3 TP. Sehingga kita bisa jadi begini. TP yang pertama atau yang kedua dari atas ini untuk teks informasi. Begitu ya. Kemudian yang kedua menyajikan, yang kedua adalah teks imajinasi. Ya. Teks imajinasi. Dan yang ketiga baru teks persuasi. Ya. Berarti itu kan ada berapa TP? TP kita menjadi 4 ya. 4. Tadi hanya ada 2, yang kedua kita menjadi 3 kan? Jadi ada TP. Kita bisa pecah. Nah, maaf, saya tidak terlalu mengerti. Boleh jelaskan sejenak apa itu teks informasi, apa itu teks imajinasi, dan apa itu teks persuasi? Jelaskan. Saya bahasa Inggris ya. Yang mana ya? Teks imajinasi teks seperti dongeng, sedangkan teks persuasi yang persuasif itu seperti iklan ya, advertisement. Dan yang ketiga informasi deskriptif, announcement. Deskriptif, apalagi deskriptif teks naratif menyajikan informasi tadi itu apalagi naratif tadi dia bawa. Tidak, yang ini dulu ya, yang informasi dulu. Teks informasi itu deskriptif, announcement, notice, ada lagi short message. Itu saja contohnya. Report di informasi ya, report. Prosedur ya, prosedur teks. Naratif, imajinasi ya. Naratif teks, recount di mana? Di informasi. Recount ya. Yang teks persuasi iklan apa lagi? Atau itu saja?
Gini ya, atau iklan itu yang advertisement. Yes, iklan itu advertisement. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Jadi kita bisa urai begini. Untuk yang ya, sebentar. Untuk TP yang pertama, Bapak Ibu coba perhatikan. Maaf, tadi saya lupa satu hal. Terkadang di CP itu, kalimat pertama itu kalimat yang masih umum. Yang akan diurai di kalimat-kalimat berikutnya. Dalam konteks ini, perhatikan untuk untuk jenolan yang pertama, mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Dia menulis teks yang sebenarnya, kemudian mempresentasikan, tapi kan tidak disebut teksnya apa ya? Ya. Sebenarnya teksnya apa itu diurai di berikutnya. Sehingga kalimat yang pertama ini hanya kalimat pengantar. Maka kita tidak akan menganggapnya sebagai TP. Kenapa? Karena apa materinya? Tidak ada materinya kan? Teks apa? Tidak ada. Dia hanya pengantar. Sehingga kita akan bilang yang pertama ini bukan TP, jadi kita buang. Yang isinya materi baru berikutnya kan? Ya. Sehingga kita akan bilang, oke, ini ada tiga TP untuk elemen menulis. Ada 3 TP untuk elemen menulis. Semoga tidak bingung ya? Tidak, ini sederhana. Nah, kemudian saya sebagai guru bisa pilih lagi. Saya akan bilang untuk deskriptif teks itu jadi bab sendiri. Boleh begitu? Boleh kan? Ketika saya bilang boleh, saya boleh membuatnya begini. Untuk teks informasi, saya akan bilang yang pertama itu saya akan bahas khusus tentang deskriptif teks. Yang kedua baru announcement text. Yang ketiga menjadi this. Tapi yakin ini semua diajarkan di SMP ya? Saya khawatirkan kakak sudah ajar semua di SMP, kasihan yang SMA mau ngajar apa. Short message. Kemudian berikutnya lagi jadi usah tulis ikut semua ya, nanti filenya kan sakit. Kakak jam bilang, nah begitu nak kasih tahu dari tadi tuh. Kakak tulis lah.
Oke. Ya. Jadi lihat, ini menjadi begini banyak kan? Begini banyak. Tapi memang ini yang paling masuk akal. Setiap jenis teks itu dibahas tersendiri. Nah, ini kan kita baru ngomong elemen menulis mempresentasikan. Ada elemen yang lain. Yang dua elemen yang di atas itu lakukan yang sama. Lakukan yang sama. Nah, jangan ada pemahaman begini ya. Ini karena ada elemen, jadi kelas 7 itu di elemen yang pertama, kelas 8 elemen yang kedua, kelas 9 elemen yang ketiga. Tidak begitu. Tidak begitu ya. Nanti kalau jadi 4 elemen, akan kamu bagi bagaimana? Kan kayak mata pelajaran lain itu lebih dari 3 elemen. Jadi bukan begitu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa ikut ya? Bisa. Oke. Jadi sederhana. Jadi kita yang akan urai. Nah, ketika urai ini, kita akan menjadi menghasilkan sekian banyak TP untuk setiap elemen. Dan ketika mengurai ini, jangan lakukan parsial, jangan lakukan sendiri-sendiri. Tapi guru kelas 7, 8, 9 harus duduk sama-sama. Jangan masing-masing bikin, nanti tiba-tiba tujuan yang diajarkan di kelas 7 ternyata juga nanti diajarkan di kelas 8. Kelas 9 baru ternyata ada bab yang lewat kan? Ada yang tidak diajar. Baru kelas 9 bilang, nah ini sudah habis tahun ajaran. Saya kira kakak mengajar di kelas 8. Kelas 8 bilang, saya pikir kakak mengajar di kelas 9. Sudah habis tahun ajaran, maaf. Kalau dulu saya tidak ngomong itu. Ini apa? Itulah kenapa harus duduk sama-sama untuk merumuskan. Dan itu nanti tercermin ketika kita membuat membuat ATP. Oke, sudah jelas begini, berarti kan saya akan bilang oke. Untuk menulis bab 1 saya akan ngomong deskriptif, tes deskripsi. Bab 2 announcement text, bab 3-nya itu notice text, bab 4 saya ngomong soft message, keempat report text dan prosedur text. Kemudian baru saya ke recount, kemudian baru ke dongeng, naratif, kemudian baru advertise. Oke? Sudah. Nah, ini baru satu elemen. Bapak Ibu, khusus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada pengecualian sedikit. Begini. Mungkin di CP di elemen berbicara atau membaca misalnya, ini misalnya. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dari berbagai jenis teks. Yang ini. Teksnya tidak disebut ya? Ya, teksnya tidak disebut. Oke. Kalau begitu untuk elemen membaca memirsa ini, kita juga akan pilih lagi teks deskripsi, teks narasi, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, orang bisa membuat babnya begini. Teks deskripsi itu ada di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi semua teks itu diajarkan di semua jenjang kelas. Kelas 7, 8, 9. Yang berbeda adalah kelas 7 itu saya hanya kasih tunjuk. Ini yang disebut teks deskripsi. Contohnya begini. Dia hanya tahu, kenali, oke ya, ini bedanya dengan recount text. Ini bedanya dengan prosedur text. Dia kenali. Kelas 8 baru saya minta, coba ide utamanya apa?
Untuk teks ini, ide utamanya apa? Kelas 9 baru saya suruh, sekarang coba tulis. Saya tulis. Artinya, semua teks akan diajarkan di semua jenjang kelas. Yang membedakannya adalah level pembelajaran. Level pembelajaran. Bisa begitu. Tapi bisa juga guru memilih begini. Saya tidak mau repot. Kelas 7 itu naratif teks itu selesai. Dengan deskriptif teks. Kelas 8 itu saya tidak mau urus itu 2. Saya sudah pindah ke prosedur teks, recount teks. Kelas 9 saya sudah di teks yang lain. Boleh. Jadi yang nyamannya seperti apa, kakak boleh memilih. Dua pilihan ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau kakak memilih mengajarkan satu teks selesai di satu jenjang, itu kelebihannya adalah ya sudah dia kan belajarnya berurutan toh. Kenali, tahu ide utamanya, kemudian akhirnya dia bisa menulis. Selesai. Di kelas berikut saya tidak pikir lagi. Kekurangannya adalah ini anak baru tamat SD. Baru kenal bahasa Inggris saat masuk kelas 7. Sudah langsung tulis teks prosedur. Itu dia akan mungkin bahasa Inggris sendiri. Bisa ganti mata pelajaran lain, saudara. Itu kekurangannya. Sebaliknya, kalau kakak memilih mengajarkan di kelas 7 itu semua teks diajarkan tapi hanya kenalkan saja. Kelas 8 itu cari ide utamanya. Kelas 9 baru menulis. Kelebihannya adalah dia bisa belajar sesuai perkembangan. Jadi ketika kelas 9 itu dia sudah siap untuk menulis. Karena dia sudah melalui proses. Kekurangannya adalah di kelas 9 kita suruh tulis teks prosedur. Dia suruh lupa dulu itu teks prosedur apa karena aja di kelas 7. Lupa. Jadi kedua pilihan ini ada lebih ada kurangnya. Menurut pengalaman kakak mana yang terbaik silakan pakai. Dengan begitu kakak lihat elemen memirsa dengan elemen menulis itu membaca memirsa dan elemen menulis mempresentasikan. Tujuan pembelajarannya bisa jadi satu. Jadi kakak bisa bilang begini. Tujuan pembelajaran misalnya untuk deskriptif teks yang menulis tadi kan begini. Membuat perencanaan menulis dan menyajikan teks informasi dalam kurung deskriptif teks dan seterusnya. Kakak tambah kalimat yang di atas nih. Mencari, mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik, baru ini membuat perencanaan menulis dan menyajikan dalam kurungnya sama-sama deskriptif. Bisa ikuti ini alurnya. Jadi pilihannya tetap kembali ke kakak. Kakak mau selesaikan satu teks di satu jenjang. Nanti di jenjang kelas berikut sudah teks yang lain, tidak lagi urus. Jadi kelas 7 itu kalau ngomong tes deskripsi itu dari dia kenali sampai tulis. Sampai harus bisa tulis. 8 sudah ngomong teks imajinasi, nah itu sudah dari kenali sampai tulis. Atau mau yang sebaliknya, ada di semua juga. Silakan. Saat ini saya akan menunjukkan contoh TP yang dibuat. Jadi ini teksnya ada di semua jenjang. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Teks yang sama tapi beda di apa yang harus dibuat. Jadi anggap saja yang ini membuat perencanaan sampai pada menulis dan menyajikan teks informasi. Untuk deskripsi teks. Ini kira-kira untuk kelas berapa? Mau kelas berapa? Oke, saya ikut saja. Kamu. Ya. Oke, 30 detik ya. 30 detik. 30 detik saya akan selesaikan. Ya. Jadi ini misalnya akan diajarkan di kelas 7 ya. Saya tandai begini. Announcement text kelas berapa?
Ya, contohnya begini. Terus notice text kelas berapa? Nah, pokoknya kalau mau kelas 7 mau kelas 8 terserah kakak toh. Short message. Oke. Terus report kelas 9. Terus 8. Oke. Dalam kita kelas 9. Ya. Jadi saya akan identifikasi begini. Ingat, identifikasi bukan parsial, bukan sendiri-sendiri, tapi sama-sama. Guru semua jenjang untuk mata pelajaran bahasa Inggris duduk bikin sama-sama. Kenapa nanti baru yang tadi saya bilang dan ada alasan lain. Nanti baru saya jelaskan setelah minum teh. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi 10.15. Tepuk tangan untuk semua.